Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dang Andi. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, semoga baik-baik saja. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk SMP Negeri tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Informasi ini mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB dan Juknis PPDB pada SMP tahun 2020 di Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur nomor 800/19/bit.SMP/2020. Kita mulai dengan prinsip dasar PPDB tahun 2020. Yang pertama adalah transparan. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat. Selanjutnya, objektif, yaitu PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Non-diskriminatif, yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial atau kondisi ekonomi, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Selanjutnya adalah berkeadilan. Berkeadilan yaitu tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun. Dan yang terakhir adalah akuntabel, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya. Sementara itu tujuan PPDB yaitu perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan pendidikan. Jalur dan kuota. Jalur PPDB tahun 2020 meliputi 4 jalur. Yang pertama, jalur zonasi dengan kuota 50%, jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur prestasi dengan kuota 30%, dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 5%. Agar lebih jelas kita bahas satu persatu. 1. Apa itu jalur zonasi? Zonasi adalah jalur seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik, serta kecenderungan pilihan sekolah oleh peserta didik pada tahun sebelumnya. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. 2. Apa itu jalur afirmasi? Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, atau Kartu Prasejahtera atau KPS, atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS, atau Kartu Penanggulangan Kemiskinan lainnya sesuai program pemerintahan pusat atau daerah. Calon peserta didik yang tidak memiliki kartu program penanganan keluarga tidak mampu tetapi terkena dampak dari pandemi COVID-19 dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT RW diketahui oleh lurah atau kepala desa, bersedia diwawancarai oleh panitia PPDB jika dibutuhkan. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, seleksi berikutnya berdasarkan jarak domisili terdekat. 3. Apa itu jalur prestasi? Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Pertama, prestasi akademik. Untuk prestasi akademik dibagi menjadi 2, yaitu prestasi peraih ranking dan prestasi nilai rapor. Prestasi peraih ranking 1, 2, dan 3 di kelasnya pada saat kelas 6 semester 1 dan kelas 5 semester 2.
Nah, ini bisa diikuti oleh pendaftar dari luar zona. Sedangkan untuk prestasi nilai rapor ya dapat melampirkan rapor semester 1 dan kelas 6 semester 1 dan kelas 5 semester 2 khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nah, ini dapat diikuti oleh pendaftar di dalam zona saja. Selanjutnya adalah prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik adalah capaian tertinggi pada perlombaan, kejuaraan, atau sejenisnya dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Kategori ini diantaranya meliputi Olimpiade Sains Nasional atau OSN, Olimpiade Olahraga Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FL2SN, dan lainnya. Dan ada juga prestasi tahfidzul Quran minimal 1 juz. Selanjutnya nomor 4, apa itu jalur perpindahan orang tua? Perpindahan orang tua atau wali adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua. Perpindahan orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Jika jumlah pendaftar tidak mencapai kuota, maka untuk jalur perpindahan orang tua dapat diisi oleh pendaftar anak guru. Selanjutnya adalah persyaratan umum calon peserta didik. 1. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Kedua, belum pernah menikah. Ketiga, mengisi pendaftaran secara daring atau online dengan menggunakan email aktif dan nomor induk kependudukan atau NIK calon peserta didik. Untuk pendaftaran ini, usahakan satu peserta pendaftar satu email. 4. Mengisi biodata secara daring atau online. 5. Mengunggah pas foto berwarna ukuran 3x4. Sengaja saya masukkan ke persyaratan umum karena di semua jalur ada persyaratan harus mengunggah pas foto berwarna. Yang nomor 6, mengunggah scan atau foto surat kelulusan. Yang nomor 7, mengisi atau mengunggah fakta integritas. Untuk fakta integritas ini sudah disediakan pada laman pendaftaran atau PPDB. Kemudian mengunduhnya, setelah itu diisi dan mengunggah kembali. Selanjutnya adalah mengisi format isian dalam WhatsApp atau WA khusus disediakan oleh SMP negeri yang tidak tergabung dalam laman ppdbsmpcianjur.com. Dan yang terakhir, memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 jika pendaftar harus datang ke sekolah yang dituju. Berikutnya adalah persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru. 1. Untuk jalur zonasi. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu 1. Mengunggah scan atau foto asli kartu keluarga atau bukti domisili yang diketahui oleh lurah atau kepala desa. Yang kedua, mengunggah foto berkoordinat calon peserta didik di tempat tinggal sesuai alamat pada kartu keluarga atau bukti domisili. Nah, ini foto koordinat ini gunanya untuk menentukan titik koordinat sehingga diketahui jarak dari rumah tempat tinggal peserta didik ke sekolah yang dituju. Caranya mudah sekali. Buka HP Android, kemudian aktifkan Google Map atau GPS, setelah itu dipoto. Selanjutnya adalah mengunggah scan atau foto asli bukti anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah khusus calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah 2. Jalur afirmasi. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik jalur afirmasi yang pertama adalah mengunggah scan atau foto asli dokumen bukti mendapat program jaringan pengaman. Nah, ini dapat memilih salah satu kartu seperti kartu KIP, KPS, KPH, KIS, atau kartu penanggulangan kemiskinan lainnya. Yang kedua, mengunggah scan atau foto asli kartu keluarga atau domisili. Yang ketiga, mengunggah scan atau foto surat keterangan tidak mampu.
yang ditandatangani oleh RT RW disahkan oleh lurah atau kepala desa. Nah, ini khusus bagi orang tua yang tidak mempunyai kartu KIP, KPH, KPS, dan KIS tetapi terkena dampak pandemi COVID-19. 3. Jalur prestasi. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi. 1. Untuk prestasi akademik nilai rapor. 1. Mengunggah, scan, atau foto rapor asli kelas 6 semester 1 dan kelas 5 semester kedua. Menginput nilai rapor pada link pendaftaran. Selanjutnya, prestasi peraih ranking. 1. Menginput nilai rapor kelas 6 semester 1 dan kelas 5 semester 2. Yang kedua, mengunggah, scan, atau foto surat keterangan meraih ranking di kelas 6 semester 1 dan di kelas 5 semester kedua. Untuk nilai rapot yang diinput, yaitu khusus nilai pengetahuan, jadi nilai keterampilannya tidak diinput. Selanjutnya C, prestasi non-akademik. 1. Mengunggah, scan, atau foto asli 1 lembar piagam penghargaan atau sertifikat atau bukti lain prestasi yang tertinggi yang dimiliki. Kedua, mengikuti ujian kompetensi sesuai prestasi yang diraih secara daring atau langsung. 4. Jalur perpindahan orang tua. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu 1. Mengunggah, scan, atau foto asli SK perpindahan orang tua atau sejenisnya. 2. Mengunggah, scan, atau foto asli SK terakhir orang tua atau surat keterangan dari atasan langsung bagi calon peserta didik anak guru. 3. Mengunggah, scan, atau foto asli KK atau bukti domisili terakhir orang tua calon peserta didik anak guru. Nah, ini untuk foto asli maksudnya berkas asli jangan difotokopi tetapi langsung dipoto. Selanjutnya adalah tata cara pendaftaran. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online melalui https://ppdb-smp-cianjur.com. Khusus SMP yang jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung. Tetapi bagi SMP yang jumlah pendaftarnya tidak melebihi daya tampung dan tidak tergabung ke dalam laman ppdb-smp-cianjur.com, pendaftaran daring dilakukan melalui WA. Ya, jadi melalui WA sekolah yang dituju. Ketiga, jika pendaftaran daring mengalami kesulitan, silakan datang ke sekolah yang dituju untuk dibantu oleh panitia PPDB dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, kemudian untuk jalur prestasi non-akademis, calon peserta didik harus mengikuti uji kompetensi secara daring, ya kalau memungkinkan, atau langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Tanggal pendaftaran dan pengumuman. Pendaftaran PPDB dimulai pada tanggal 15 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Uji kompetensi non-akademis tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Pengumuman kelulusan PPDB tanggal 3 Juli 2020 secara daring di https://ppdb-smp-cianjur.com atau melalui alamat sekolah yang dituju. Kemudian nomor 4, daftar ulang yaitu tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2020 dan awal tahun pelajaran tanggal 13 Juli 2020. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 berakhir sehingga awal tahun pelajaran bisa langsung pada tanggal 13 Juli 2020. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik informasi mengenai PPDB yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa silakan subscribe. Jangan lupa pula tonton terus video-video saya selanjutnya agar berbagai perubahan mengenai informasi PPDB tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.